Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih ada satu hidangan kue untuk menemani kalian berbuka puasa ataupun di hari-hari lainnya. Hidangkan untuk keluarga. Rasanya cuwi-cuwi banget dan isiannya itu loh kalian pasti suka. Oke ya, langsung aja kita mulai untuk yang pertama. Ini kacang tanah kita sangrai. Disangrai dulu sampai kecoklatan, matang dan wangi. Setelah itu kita hancurkan. Boleh kalian hancurkan atau haluskan menggunakan apa aja ya. Di sini Mama Eji tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Lalu kita haluskan dulu. Nah, ini untuk bahan isiannya. Nih udah lumayan halus kacangnya. Lalu tambahkan dengan 100 gram margarin atau 150 gram jika ingin pure semua menggunakan margarin. Tapi kalau mau dicampur dengan minyak goreng, siapa tahu kalau untuk usaha jualan ya bisa dicampur dengan minyak goreng. Nah, ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Lalu kita bulat-bulatkan ukurannya sesuai selera dan kita simpan dulu di dalam freezer. Sekarang kita lanjut ke bahan berikutnya. Di sini ada tepung ketan, kemudian sejumput garam. Ini kita aduk dulu. Nah, sangat sederhana tapi hasilnya unik. Kemudian kita tambahkan dengan air. Ini terus kita aduk dulu ya. Aduk sampai semuanya tercampur dengan baik. Kalian boleh menggunakan sarung tangan untuk mengerjakannya, atau tangan yang bersih seperti tangan Mama Eji nih, udah bersih. Tuh, konsistensi adonannya kalau kita patah itu ya patah dia ya. Maksudnya nggak elastis. Jadi cenderung agak kering, jangan lunak. Nah, jadi kalian bisa lihat nih konsistensinya. Ini kita campurkan dulu, kemudian panjangkan tuh patah seperti itu ya. Kita bagi menjadi 2 bagian, satu lebih besar dari bagian yang lain. Nah, bagian yang kecil tadi kita bagi lagi menjadi 2 bagian sesuai dengan warna nanti yang akan kalian gunakan. Untuk bagian yang besar ini adalah bagian yang putih tidak diwarnai. Ambil sejumput aja, kurang lebih 25 gram atau 20 gram, sedikit aja. Bulatkan, pipihkan, kemudian kita rebus dulu kurang lebih 3 menit sampai lunak. Adonannya lunak ya. Di wadah lain kita tuangkan pewarna makanan sesuai selera. Ini warna kuning, kemudian masukkan satu bagian yang kecil dan kita warnai kuning. Apabila masih terlalu keras banget, bisa ditambahkan dengan tetesan air ya, jadi sedikit aja, jangan sampai terlalu lunak. Nah, ini kita campurkan sampai merata seperti ini. Nah, kalau udah, ambil juga sedikit bagian. Kalau Mama Eji tuh kebesaran ya, nanti Mama Eji kurangi. Sejumput aja, sedikit aja bagian kuning. Kemudian bulatkan, pipihkan, dan juga kita rebus selama 3 menit sampai lunak. Ini yang putih sepertinya udah lunak, jadi seperti ini dia. Kita angkat dulu. Adonan yang putih ini akan kita campurkan pada adonan tepung yang juga putih. Lalu kita campurkan dulu ya. Selagi anget-anget itu kita campurkan seluruhnya sampai merata dan menyatu. Nah, ini gunanya agar nanti adonan ini tidak patah atau retak saat kita bentuk. Konsistensinya jauh lebih berbeda dari yang di awal tadi.
Kalau yang di awal tadi kaku, sekarang udah lunak. Tuh, seperti lempung, tidak terlalu basah juga, tapi yang pasti kalau kalian sentuh itu lebih nyaman di tangan. Ini juga bagian yang kuning. Bagian kuning ini tadi yang kita rebus, kita anggap sebagai biangnya itu tadi terlalu banyak ya, jadi sedikit aja. Nah, kalian bisa lihat setelah dicampurkan adonannya udah lebih lemes dan mudah dibentuk nantinya tanpa retak atau pecah. Begitu juga yang satu bagian kecil ini Mama Iji beri pewarna atau perisa taro. Sama juga ambil sedikit bagian dan kita rebus. Kemudian biangnya itu kita campurkan. Nah, ini kalau kalian merasa terlalu lunak atau basah, bisa tambahkan sedikit dengan tepung ketannya. Tuh, seperti ini ya. Udah seperti tanah liat. Nah, ini kita tutup dulu dan kita istirahatkan, rilekskan biar lemes selama 30 menit. Setelah 30 menit, ambil satu bagian yang putih. Bagian yang putih ini tentunya lebih banyak dari bagian yang warna karena Mama Iji tidak ingin dominan dengan yang warna, biar lebih hidup. Jadi warna putihnya agak lebih dibanyakin, tapi semuanya sih untuk komposisi warna itu sesuai selera kalian aja. Nah, kalau terasa melekat bisa taburi sedikit dengan tepung maizena, boleh. Ini kita potong menjadi boleh 4 bagian, 6 bagian. Yang putih kita bagi menjadi 6. Begitu juga yang kuning. Nah, kalau yang ungu ini lebih sedikit ya. Pertama, ambil satu bagian yang putih, kita pipihkan. Nih, biar gak melekat, taburi sedikit dengan maizena. Kemudian satu bagian yang ungu, emang dia ukurannya lebih kecil dari yang putih. Kemudian yang kuning, jadi kita tumpuk lapis seperti itu. Putih, ungu, kuning, kemudian putih lagi. Jadi yang lebih dominan warna putih. Nah, kita tumpuk lagi ya. Jadi kita dapatkan 2 tumpukan nantinya. Setelah itu kita potong bagian tengah. Dan kalian bisa lihat ada lapisan-lapisan warna lain dan kita bagi-bagi lagi. Nah, untuk ukuran dan beratnya ini sesuai selera aja ya. Ini kurang lebih sekitar 30 gram. Kemudian kita pipihkan dan udah bisa terlihat paduan warnanya yang abstrak seperti galaksi. Itu isian kacang tadi yang udah kita simpan di freezer, gunanya agar isiannya ini menjadi keras dan lebih mudah untuk kita bentuk atau masukkan ke dalam adonan. Kemudian kita rounding dengan kedua telapak tangan. Nih, seperti ini ya. Tuh, jadi kalian pilih aja mana motif yang lebih kalian suka untuk diletakkan pada permukaan. Pipihkan, kemudian masukkan untuk bola-bola kacangnya. Rounding nih, terlihat seperti galaksi ya. Jadi galaxy ball chewy chewy ball galaksi. Nah, ini satu bagian lagi. Pipihkan, panjangkan, dan tumpuk. Sebenarnya juga kalau untuk tumpukan itu ya terserah aja mau warna apa dulu. Ini seperti ini. Setelah ditumpuk, kita belah pada bagian tengah. Nah, ini lebih cakep motifnya.
Udah semuanya nih, lumayan banyak, sekitar dapat 20 buah. Lalu siapkan air yang udah mendidih, tinggal dicemplungin deh bola-bola galaksinya. Caranya sangat mudah ya. Tuh. Biarkan beberapa saat, apinya sedang aja. Kalau udah mengapung bisa kita angkat. Jangan kelamaan, nanti dia bleber. Nanti bolanya jadi bleber ya. Tuh. Oh ya, satu tips agar gak melekat satu sama lain atau tidak melekat pada wadah, bisa kalian olesi dulu permukaannya dengan minyak sayur. Seluruh permukaannya ya, dengan minyak sayur atau minyak goreng. Dan siap dikemas. Cukup dan sangat sederhana. Tuh, sekarang kita akan coba tarik. Lembut banget. Bagian dalamnya itu loh, kacangnya enak. Lembut, legit, manis dan gurih. Nah, oke ya. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.